Ya, seorang thalibul ilmi harus senantiasa konsisten dalam menuntut ilmu dan mengambil faidah. Maka sudah kita bahas ya di dalam bab yang sebelumnya, waktu ta'allum, waktu menuntut ilmu. Kapan waktu ta'allum? Waktu ta'allum itu semenjak kita lahir di muka bumi ini sampai kemudian apa kita ya dikuburkan, masuk ke liang kubur. Ya. Jadi tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Dan sudah kita bahas bagaimana semangat para ulama dalam bertolabul ilmi sampai di akhir hayat mereka, ya sakaratul maut datang menjemput, mereka masih berkecimpung dengan ya belajar, berkecimpung dengan dunia keilmuan. Maka menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Semangat terus kita dalam menuntut ilmu, baik ya dalam hal-hal cara yang formal maupun non formal. Formal ya dengan kita belajar di universitas-universitas. Selesai S1 lanjut S2, lanjut S3. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang ada lagi ya. Jadi bagi seorang muslim ketika melanjutkan studinya, melanjutkan belajarnya, bukan hanya sekedar untuk kemudian apa mendapatkan pangkat yang tinggi, bukan. Apa nggak capek mas kan gitu ya? Dari kecil sudah mondok, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, masih kuliah lagi, apa enggak capek belajar terus ya. Belajar itu merupakan manhajul hayah, belajar itu merupakan manhaj hidup, di mana kita tidak boleh berhenti dari belajar, kita tidak boleh berhenti dari menuntut ilmu. Atau kemudian kita belajar non formal, datang ke majelis-majelis ta'lim, datang ke majelis-majelis mulazamah, sehingga kemudian ya seorang muslim itu terus bertambah ilmunya setiap hari. Maka tidak ada kata libur ya dalam menuntut ilmu, ya dia terus menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Kenapa tidak ngaji? Oh sudah tua ya, maka kemudian apa sudah malas ngaji ya, tidak ya. Kenapa tidak ikut taklim? Kenapa tidak belajar? Oh karena sudah selesai S3 sehingga kemudian apa tidak perlu belajar lagi ya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, para ulama mengatakan kullama zada ilmi zada ma'rifatu jahli. Semakin ilmu seorang itu bertambah, maka semakin bertambah pula kebodohan terhadap dirinya. Ini tanda bahwasanya ilmu itu barokah. Ketika kita belajar, kok kemudian kita merasa keminter, maka ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang salah dalam belajar kita. Ketika kita belajar, harusnya apa? Kita semakin tahu bahwasanya diri kita ini semakin bodoh. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Sehingga seseorang terus ya belajar dan belajar. Maka Rasul mengatakan dua pemburu yang tidak pernah merasa puas. Yang pertama adalah pemburu harta, yang kedua adalah pemburu ilmu. Pemburu harta, ya ketika dia membuka bisnisnya, maka pingin, ya satu sudah sukses, pingin buka cabang 2, pingin buka cabang 3, 4, 100, menguasai Sumatera, menguasai Indonesia, menguasai dunia. Ini pemburu harta, tidak akan pernah puas. Kemudian yang kedua pemburu ilmu. Sudah selesai S3, pengen lagi. Ya bagaimana kemudian apa? Bertambah ilmunya. Imam Ali mengatakan, ya pemburu harta akan menjaga hartanya, sedangkan pemburu ilmu, ilmunya lah yang akan menjaga dirinya. Walaupun keduanya juga sama-sama penting, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian menginfakkan hartanya di atas kebenaran. Maka kita juga patut kemudian untuk iri dengan ya para bisnismen, namun menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun atahullahu ya ilman, dalam riwayat Quran, ya seseorang yang Allah berikan kepadanya Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya al-hikmah. Ya dalam hadis rajulun atahullahul hikmata, ya seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah berupa ilmu
pengetahuan, kemudian mengamalkan ilmunya. Setelah ia mengamalkan ilmunya, ia mendakwahkannya. Maka ini ya patut kemudian kita boleh untuk hasad, untuk hibdah dengan orang-orang ini. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية